Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah An-Naba dan sekarang kita sampai ke ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, hari untuk memutuskan seluruh urusan umat manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saatnya sudah datang, maka sedikit pun tidak bisa dimajukan atau ditunda. Hari itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua. Seketika itu juga manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburan mereka masing-masing. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok-kelompok. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Yaitu hari pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muadz ibn Jabal rahimahullah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tafsir ayat ini, yaitu ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, wahai Muadz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung. Kemudian kedua mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kenapa? Karena ada di dalam kelompok-kelompok yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ada di situ umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya baginda Rasul mengatakan, ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Keadaan mereka berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari kumpulan jamaah yang lain. Mereka nampak dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amalan yang mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Ada di antara mereka yang berwujud seperti kera, yaitu orang-orang yang ketika masa hidup di atas dunia suka mengadu domba orang lain. Ada yang berwujud seperti babi, itu mereka yang ketika masa hidup di atas dunia suka mengkonsumsi, suka makan dan minum barang-barang yang haram dan bekerja dengan cara yang haram. Ada yang berjalan jungkir balik dengan mukanya terseret-seret, yaitu orang-orang yang ketika hidup di atas dunia suka makan riba. Ada yang buta kedua matanya, mereka tidak bisa melihat. Mereka ini adalah orang-orang yang selama hidup di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan satu perkara. Ada yang tuli, bisu, dan tidak tahu apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di atas dunia suka menyombongkan diri angkuh dengan apa yang dimilikinya. Ada yang mengunyah lidahnya sendiri yang terjulur sampai ke dada, dia kunyah berdarah dan kemudian mengalir nanah dari mulutnya, sehingga kaum muslimin ketika itu sangat jijik melihatnya. Siapa mereka ini? Mereka adalah golongan ulama usu, ya, para pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya. Ada yang tangannya dan kakinya terpotong. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di atas dunia suka menyakiti tetangganya. Ada yang disalib di batang besi yang sangat panas, yaitu mereka yang suka membuat laporan yang palsu, laporan yang batil tentang orang lain.
Ada yang aroma tubuhnya lebih busuk dari bau bangkai. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti hawa nafsunya, ya, tanpa mau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ada yang berselimut dengan aspal yang mendidih. Aspal mendidih itu dipakaikan ke badannya. Mereka ini adalah orang-orang yang bersikap takabur, sombong, dan suka membanggakan diri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.